Fenomena alam berupa langit menurunkan hujan butiran es. Mungkin sudah biasa kita dengar atau saksikan. Begitupun dengan salju, apalagi air biasa. Namun apa jadinya bila langit menurunkan hujan darah dan katak, seperti yang pernah terjadi di India dan Jepang? Benarkah Al-Quran telah menjelaskan fenomena ini? Lantas bagaimana tanggapan sains melihat kejadian langka tersebut? Pada tanggal 1 Oktober tahun 2022, warga kota Makassar sempat dihebohkan dengan hujan butiran es berukuran kelereng yang mengguyur sebagian wilayah di Kecamatan Biring Kanaya. Beberapa hari dan bulan setelah di Makassar, peristiwa yang sama juga menghebohkan puluhan wilayah dan kota di Indonesia secara bergiliran. Sebut saja Kudus, Jombang, Jakarta, Jeneponto, Depok, hingga yang terbaru Sumedang Selatan. Akibat munculnya fenomena ini, tak sedikit masyarakat menjadi panik. Mereka pun bertanya-tanya, apakah hujan es merupakan fenomena yang wajar bagi alam ataukah justru sebaliknya? Ya, seperti yang kita ketahui bersama, fenomena hujan es memang lagi marak terjadi di berbagai negara belahan dunia, tak terkecuali di negara-negara tropis seperti Indonesia. Meskipun dianggap langka, namun fenomena tersebut bukanlah sesuatu yang aneh, sebab dalam Al-Quran sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan hal demikian. Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menjadikan awan bergerak perlahan, kemudian mengumpulkannya, lalu dia menjadikannya bertumpuk-tumpuk. Lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya, dan dia juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan, seperti gunung-gunung. Maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang dia kehendaki, dan dihindarkannya dari siapa yang dia kehendaki. Kilauan kilatnya hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Al-Quran, Surah An-Nur, ayat 43. Di sisi lain, sains juga telah memberi pengakuan sekaligus penjelasan ilmiah terkait sebab terjadinya fenomena tersebut. Sebagaimana dijelaskan, terjadinya hujan es disebabkan oleh tumbuhnya jenis awan bersel tunggal berlapis-lapis atau yang disebut cumulonimbus yang dekat dengan permukaan tanah. Dapat juga berasal dari multisel awan dengan luasan area horizontal sekitar 3 hingga 5 km yang tumbuh vertikal ke atas dengan ketinggian mencapai 30.000 feet atau lebih. Penjelasan lain, hujan es terjadi akibat terbentuknya awan cumulonimbus yang menjulang tinggi ke angkasa hingga ketinggian lebih dari 9.000 meter. Suhu di bagian puncak awan tersebut bisa mencapai minus 60 derajat Celcius, sehingga uap air akan membentuk kristal-kristal es. Jika awan cukup tinggi dan suhu bumi lebih panas, es tersebut akan turun sebagai hujan air biasa. Namun jika ketinggian awan lebih dekat ke bumi, maka kristal es tersebut akan jatuh sebagai hujan es. Semakin besar dan tinggi awan yang terbentuk, maka semakin besar pula es yang mungkin terbentuk. Dengan adanya penjelasan tadi, maka tak perlu panik bila di lingkungan kita terjadi fenomena semacam ini. Yang patut dicemaskan jika yang turun bukanlah hujan sebagaimana pada umumnya, seperti yang pernah terjadi di negara India dan Jepang. Berkisar antara 25 Juli hingga 23 September tahun 2001, negara bagian di India Barat Daya bernama Kerala dikagetkan dengan fenomena hujan menyerupai darah. Awalnya, hujan tersebut dikira air biasa, karena proses terjadinya pun sama seperti hujan pada umumnya. Namun setelah berlangsung beberapa lama dan air telah menggenangi permukaan tanah, barulah disadari jika air yang turun rupanya tidaklah berwarna bening, melainkan berwarna merah. Orang-orang setempat yang menyaksikan dan mengalami peristiwa itu pun sontak menjadi geger dan panik. Bagaimana tidak demikian? Hujan tersebut seketika membuat suasana tampak begitu mengerikan dan menyeramkan. Lantaran jalanan tiba-tiba terlihat seperti sungai darah. Daun-daun pepohonan juga tiba-tiba pada berguguran dan berubah warna menjadi abu-abu, seperti habis terbakar. Karena kejadian ini, banyak masyarakat beranggapan dan berpikiran ke arah mistis. Namun setelah diteliti, Pusat Studi Ilmu Bumi di Kerala menduga bahwa hal itu disebabkan oleh adanya kandungan karbon, oksigen, zat besi, dan silikon pada air hujan. Karena mereka menemukan pH air hujan tersebut netral dan mengandung banyak nikel, mangan, titanium, kromium, dan tembaga. Hanya saja, dugaan tersebut saat itu masih diragukan, sehingga banyak para peneliti yang berspekulasi. Ada yang mengaitkan hujan tersebut disebabkan oleh ledakan meteor di angkasa, dan ada juga yang berspekulasi bahwa itu semua disebabkan oleh spora yang berasal dari luar angkasa.
Setelah penelitian lebih lanjut oleh lembaga berbeda, fenomena tersebut sedikit demi sedikit terungkap. Disebutkan bahwa yang menyebabkan air hujan berwarna merah adalah spora dari sejenis alga. Hal ini terungkap berdasarkan fakta di lapangan yang menunjukkan bahwa setelah terjadinya hujan, berbagai benda tertutupi oleh alga tersebut, seperti lampu, pepohonan, bebatuan, dan benda-benda lainnya. Namun sayang, pada penelitian ini, para peneliti belum berhasil mengungkap jenis alga yang dimaksud. Barulah pada tahun 2013, setelah melalui proses penelitian yang amat panjang, jenis spesies alga tersebut akhirnya terungkap. Jenis alga itu adalah Trentepohlia annulata. Alga ini disebut-sebut berasal dari Australia dan para ahli meyakini jika awan telah membawanya hingga ke langit Kerala. Apa yang terjadi di Kerala India rupanya tak separah di Jepang. Di sana yang turun bukan air, melainkan hewan yang menyerupai katak. Peristiwa itu terjadi sekitar bulan Juni tahun 2009, tepatnya di kota Ishikawa. Sebagaimana disebutkan, hujan itu berlangsung sekitar 4 hari, namun tidak berturut-turut. Selama itu, ada ribuan katak atau anak katak yang menghiasi jalanan kota dengan ukuran sekitar 5 cm. Sama seperti di India, warga Jepang juga dibuat geger oleh peristiwa tersebut. Mereka juga menghubung-hubungkan fenomena langka itu dengan hal-hal mistis, juga dengan cerita-cerita legenda yang ada di sana. Malah ada mengaitkannya dengan ajaran-ajaran antik mereka dan ramalan-ramalan masa lalu. Tak ada yang mengetahui apa penyebab terjadinya hujan aneh tersebut. Namun menurut dugaan para ahli, kejadian itu disebabkan oleh rendahnya suhu pada perubahan air laut, sehingga banyak hewan kecil terbawa ke atas ketika terjadi penguapan air. Pakar lain menyebutkan, hujan tersebut disebabkan oleh adanya angin tornado yang melintas di sungai dan laut Jepang. Tarikan air dari tornado itulah yang menyebabkan tersedotnya katak ke atas. Lalu katak tersebut disemburkan kembali ke bumi dalam bentuk hujan. Terlepas dari apapun dugaan para ahli dan seperti apa penjelasan ilmiahnya dari sudut pandang sains, kemunculan darah dan katak sebenarnya telah disebutkan di dalam Al-Quran. Hanya saja pada ayat tersebut tidak dijelaskan secara rinci dari mana asal-usul kemunculan darah dan katak itu. Apakah melalui hujan ataukah muncul begitu saja? Yang pasti, kedua hal tersebut adalah bentuk balasan Allah kepada Fir'aun yang berlaku sombong dan angkuh sewaktu diperingati oleh Nabi Musa alaihissalam sebagaimana bunyi ayat berikut. Dan mereka berkata kepada Musa, bukti apapun yang engkau bawa kepada kami untuk menyihir kami, kami tidak akan beriman kepadamu. Maka kami kirimkan kepada mereka topan, belalang, kutu, katak, dan darah sebagai bukti-bukti yang jelas. Tapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa. Al-Quran, Surah Al-A'raf ayat 132 hingga 133. الأطياب من أعماقها وازدان عزا بالشموخ ونورا بنت الشريعة للنعيم ورودها والعلم يوليها صفا وحبورا بنت الشريعة للسمو طموحها واضفي لها قول الحبيب سرورا ودعن نوما لا ضياع بعمره يسهرن ليلا يستقين أجورا من نهج أحمد يرتوين بفطرة يحفظن دينا يتقين ثبورا قد ألبست للوالدين بهاءها برا وردا للجميل شكورا قد فاحت